Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal wujuda bi Muhammadinil Mahmud wastafahu fakana khairan mab'utsin wa khairan maulud wa atamma makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, gak ada yang jawab pisan, terlambat. Udah pada bangun Pak? Sehat semua? Alhamdulillah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa khuttat anhu asru khati'atin wa rufi'at lahu asru darajatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para masyayikh, para sesepuh dan para bini sepuh, para aparatur pemerintah baik sivil maupun militer, wabil khususil khusus yang sama kita hormati dan yang sama kita muliakan al-mukarram wal muhtaram Ayahanda Kiai Haji Abdul Raji Marja. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimanapun beliau berada, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram Gurunda Kiai Haji Ahmad Maulana Eskom, Sekjen FS 3G. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimanapun beliau berdakwah, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Nanang, Al-Mukarram wal Muhtaram Gurunda Al-Ustadz Zaini Dahlan MAG, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Arif Zakaria SPDI, Al-Mukarram wal Muhtaram para asatid wal asatidah, wabil khusus yang nanti akan memberikan nasihat mutiara hikmahnya kepada kita, Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita yang hadir pada pagi hari yang cerah ini, tanpa terkecuali semoga Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, dimanapun beliau berada, semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Pada pagi hari yang berbahagia ini
sebagaimana biasa setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yakni sholat subuh berjamaah, pada kali ini dirangkai atau dibungkus, diikat dengan tali kama yang manteng dengan peringatan maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama-lama yang saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit bisa menambah rasa cinta dan kasih sayangnya Nabi kepada kita. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat, jamaah FS 3G, calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki gelar khairul anbiya, sebaik-baiknya nabi. Lalu kita sebagai umat Nabi dijuluki gelar khairul ummah. Kenapa demikian? Karena Nabi yang kita peringatin kelahirannya dimanapun, pada saat apapun, bahkan sekarang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sudah lewat, tapi kita tetap memperingati kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad. Karena Nabi yang selalu kita peringati kelahirannya, beliau bukan sembarang Nabi, Pak. Beliau adalah seorang Nabi yang pangkatnya paling tinggi dari 124.000 Nabi. Dan beliau juga adalah seorang Rasul yang pangkatnya paling tinggi dari 313 Rasul. Wa fi ba'dir riwayah 315 Rasul. Beliau yang kita peringati kelahirannya pada pagi hari yang cerah ini adalah seorang Nabi dan Rasul yang amat sayang, cinta, peduli kepada kita nih sebagai umatnya. Pak, kira-kira percaya apa kagak kalau Nabi itu cinta dan sayang sama kita? Percaya? Kalau ada yang masih belum percaya, saya mau cerita, boleh Pak? Hitung-hitung bocah baru kemarin belajar ngomong, jangan pakai digedegin ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh istrinya Khadijah, tidak lama kemudian Nabi besar kita Muhammad ditinggalkan oleh pamannya. Nabi besar kita Muhammad bersedih sampai-sampai Pak, Nabi besar kita Muhammad meneteskan beliau punya air mata yang menyebabkan arsy-Nya Allah bergetar, sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Setibanya malaikat Jibril di hadapan Nabi, lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Rasulullah." Kurang semangat. "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau bersedih? Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, apapun yang kau inginkan, apapun yang kau mohonkan, pasti bakal diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Pada saat itu juga Pak, wahyu turun, firman Allah turun. "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Ditawarin harta tidak mau, ditawarin jabatan tidak mau, ditawarin gunung-gunung yang ada di bumi agar diubah menjadi emas, Nabi besar kita Muhammad tetap tidak mau. Beliau malah mengangkat kedua belah tangannya Pak. Beliau berdoa kepada Allah untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Walhal padahal Nabi sendiri kalau mau aja
doa buat dirinya, tapi beliau tidak. Beliau masih ingat sama kita sebagai umatnya. Beliau sedang sedih, ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh pamannya. Beliau malah berdoa kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Subhan. Apa doa Nabi? Idzan la arallah wa wahidun min ummati finnar ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan, sungguh aku tidak ridho, aku tidak rela bila mana ada satu saja dari umatku masuk ke dalam api neraka. Sallu ala nabi. Satu saja masuk ke dalam api neraka umat Nabi nih kita semua. Nabi kita Muhammad kagak redho. Nabi kita Muhammad kagak rela. Maka saya yakin kita yang bergabung pada forum FS3G ini calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Oleh sebab itulah Nabi dijuluki gelar khairul anbiya, sebaik-baiknya Nabi. Lalu ketika Nabi besar kita Muhammad ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh pamannya, yang beliau doain kita sebagai umatnya, ada kisah yang masyhur yang sering disampaikan oleh para guru-guru kita. Kalau Nabi cinta dan sayang sama kita, ketika Nabi besar kita Muhammad ingin diambil nyawanya oleh malaikat Israel, yang beliau cari, yang beliau poli, yang beliau geroin. Geroin ngerti Pak? Sama kan kita bahasanya ya. Kalau bahasa sini geroin apa Pak? Manggilin. Itu bukan para istri-istrinya. Bukan pula para sahabat-sahabatnya yang beliau panggil, yang beliau geroin. Tapi kita sebagai umatnya. Ummati, ummati, ummati as-salah, an-nisa. Umatku, umatku. Sampai pengen diambil nyawanya oleh malaikat Israel. Beliau masih ingat sama kita. Beda sama kita. Sampai ajal pengen jemput romanya, kita kagak inget sama Nabi, bahkan sama Allah yang menciptakan kita, yang diingat sama kita. Dan kadang banda kita diingat, kontrakan diingat, tanah diingat, semua banda diingat. Tapi beda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarun la kal basyari bal huwa kal yakut bainal hajar. Beliau manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Beliau seperti permata di tengah-tengah. Batu kerikil, silaunya, kilauannya itu terlihat kepada kita sebagai umatnya. Subhan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Lebih semangatnya bareng-bareng. Allahumma salli ala. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Narju minka syafa'ata ya Rasulullah. Isfa'lana ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Wa nuril absari
wa diyaiha wa ala alihi. Mudah-mudahan yang lagi punya urusan biar Allah mudahin urusannya. Yang lagi punya hajat Allah kabulin hajatnya. Yang lagi kurang sehat Allah angkat segala penyakitnya. Amin ya Rabbal. Ini bukan kata saya Pak. Kata Al-Imam As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Di dalam sebuah karangan beliau mengarang kitab namanya Kitab Abwabul Faraj. Dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwasannya ada seorang yang bertamu di kediaman Abdullah bin Abbas. Ketika ada seorang yang bertamu di kediaman Abdullah bin Abbas, lalu mendadak tamu tersebut, mohon maaf, beliau punya kaki mendadak lumpuh, tidak bisa jalan. Kalau bahasa sekarangnya alias stroke. Stroke itu penyakit berat Pak. Jangankan stroke, seetas aja berat apalagi stroke. Stroke itu apa? Lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ketika mendapati tamunya mendadak tiba-tiba lumpuh saudara? Kalau bahasa kitabnya di sono ditulis khadarat rijlu rajulin inda bni Abbas. Mendadak kakinya lumpuh. Lalu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas kepada tamu tersebut yang mendadak kakinya kagak bisa jalan alias lumpuh. Kata beliau, udhkur ahabban nas ilaika. Cepat sebut nama manusia yang paling engkau cintai. Seketika orang tersebut yang kakinya mendadak lumpuh, beliau berkata dari mulutnya, ya Muhammad, ya Rasulullah. Apa yang didapat oleh tamu tersebut ketika mendapati kakinya mendadak lumpuh, ketika menyebut nama baginda Rasul? Fadhahaba khadaruhu. Mendadak hilang dia punya kakinya lumpuh. Sallu ala nabi. Maka hadirin, apapun masalahnya, sholawat adalah solusinya. Cocok untuk status WA kita pagi hari ini. Insya apapun masalahnya, sholawat solusinya. Kan kita manusia pasti punya masalah. Masalah keluarga, anak, tetangga, macam-macam dah. Maka selesaikanlah masalah kita dengan bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji dari Nabi yang lisannya selalu basah bersolawat kepadanya. Kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan limpahkan rahmatnya sebanyak 10 kali. Alhamdulillah. Dan siapa orang yang bersolawat kepadaku sebanyak 10 kali, maka Allah akan limpahkan rahmatnya sebanyak 100 kali. Dan siapa orang yang berselawat kepadaku sebanyak 100 kali, maka Allah akan limpahkan rahmatnya sebanyak 1000 kali. Dan siapa orang yang berselawat kepadaku, kata Nabi, sebanyak 1000 kali, lan tamassahun nar, jasadnya, tubuhnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sallu ala nabi. Redaksinya bukan make la Pak, tapi make lan. Lan itu artinya tidak akan. Maka siapapun kita manusianya, yang lisannya, yang mulutnya, yang lidahnya selalu bersolawat kepada Nabi Yuna Muhammad, lan tamassahun nar,
jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Bahkan hadis yang lain Nabi bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa khuttat anhu asru qati'atin wa rufi'at lahu asru darajatin. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada kita. Apa maksudnya Allah bersolawat kepada kita? Yakni Allah bahkan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita sebagai umat Nabi yang lisannya selalu bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak kalau kita udah menjadi hamba Allah yang dicintai dan disayangi. Karena semua yang di bumi ini dikasih sama Allah. Tapi belum tentu disayang. Pak, dikasih belum tentu disayang. Disayang udah pasti dikasih. Bener apa kagak nih omongan kita? Dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau udah disayang pasti dikasih. Contohnya apa dah? Bapak sama istri bapak. Karena bapak sayang sama istri, apapun yang istri pengen pasti dikasih. Diturutin. Pengen rujak dibeliin. Pengen motor dibeliin. Pengen masak yang enak-enak, requestan bapak dibikinin. Karena istri bapak sayang, makanya dikasih bapak apa yang bapak pengenin. Tuh, kalau dikasih belum tentu disayang. Disayang udah pasti dikasih. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang disayang. Mudah-mudahan kita berdoa dikasih dan disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah lalu yang kedua apa? Berkat kita berselawat kepada Nabi, Allah ampuni 10 kesalahan kita. Wa khuttat anhu asru khati'atin. 10 kesalahan kita, dosa kita, kehilapan kita, disengaja maupun tidak. 10 kesalahan kita diampuni sama Allah selama kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir apa? Berkat kita berselawat sama Nabi, wa rufi'at lahu asru darajatin. Allah angkat 10 derajat kita Pak. Subhan. Yang sekarang mungkin jabatannya masih RW, besok naik jadi lurah. Besokannya lagi naik jadi camat. Yang sekarang gajinya masih 1 juta berkat salawat sama Nabi, bulan depan besok jadi 10 juta. Impossible is nothing Pak. Mati apa kagak? Kagak ada yang kagak mungkin kalau kata Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Impossible is nothing. Pakai to. Impossible is nothing. Enggak ada yang enggak mungkin kalau Allah yang mau. Sekarang kita mungkin masih biasa-biasa aja. Bisa jadi bulan depan, tahun depan kita bisa menjadi hamba Allah yang luar biasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini BTW Kiai udah sampai mana? Mudah-mudahan berkat kita selalu bersolawat mensiarkan siar agama kita. Melalui peringatan-peringatan maulid Nabi yang terus kita peringati dari masjid ke masjid. Dari musolah ke musolah, dari kampung ke kampung. Itu menjadi bukti kalau kita cinta dan sayang sama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula jangan lupa pada setiap minggunya kita hadirkan, sisihkan waktu kita untuk hadir di forum sholat subuh gabungan FS3G. Insya habis sholat berjamaah kita ngaji ilmu. Itu pahalanya luar biasa Pak. Pahalanya luar
Biasa orang yang hadir di majelis ilmu itu fadilahnya lebih baik, lebih utama ketimbang kita sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Nah, sama berarti kita. Jangankan 1000 rakaat. Kalau Ramadan terawih aja sukaan ngeliat jadwal imam Romana. Kalau imam yang fatihahnya 1 kali napas, dia baru sholat terawih. Kalau imam yang napasnya bertatuh-tatuh, sampai diselingin sama batuk, dia kagak sholat terawih. Di Jati Bening, di sini mah insya Allah. Sama juga, ya Allah. Sebab ada cerita begini Pak, boleh saya cerita? Ada cerita 2 orang anak muda, kebetulan orang anak muda ini Betawi, saya Betawi asli. Yang namanya anak Betawi kan kalau yang namanya lagi main agul-agulan, dia makan kagak mau kalah. Jangankan seri, jangankan kalah, seri aja ogah dia mah begitu ya. Betawi itu adatnya rada jelek ya. Kata bocah yang pertama, hai, mendingan kamu ikut sama saya. Di tempat saya kalau sholat taraweh itu imamnya baca Fatihah 1 kali napas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bocah Betawi yang atu lagi kagak mau kalah. Mendingan elu yang ikut sama gua. Kalau di tempat elu Pan, baca Fatihahnya 1 kali napas imamnya, di tempat gua dong imamnya udah kagak napas. Astag. Dan hadir di majelis ilmu seperti ini, itu pahalanya lebih baik, lebih utama ketimbang kita menjengukin 1000 orang sakit. Bapak pernah jengukin 1000 orang sakit. Jangankan kita yang meneng baik di rumah, dokter aja yang ada di rumah sakit saya kira itu belum ada jengukin sampai 1000 seharinya. Ini luar biasa nih. Ntar kita keluar dari masjid ini jalan pada bongkok semua Romana. Karena diudak sama pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala balasan orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini sama atau lebih utama daripada kita mensolati 1000 jenazah. Makanya jangan sampai kita lewati momen seperti ini. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini. Pakailah sisa umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cepat ataupun lambat, hari ini atau esok, minggu ini atau minggu depan, tahun ini atau tahun depan, kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu. Maka yang kita arepin Pan ujungnya. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, kata beliau ada orang yang terlahir awalnya baik, tengah-tengahnya baik, akhirnya menjadi orang baik. Ada gak orang yang model begitu Pak? Ada juga orang yang terlahir awalnya baik, tengah-tengahnya kagak baik, tapi akhirnya menjadi orang baik. Ada gak orang yang model begitu? Ada juga orang yang terlahir awalnya baik, tengah-tengahnya tidak baik, akhirnya menjadi orang yang kagak baik. Ada gak orang yang model begitu? Maka yang kita harapin ujungnya, akhirnya sekarang kita sedang berperan sebagai apa yang kita perani di dunia ini, maka berperanlah sebaik-baiknya peran. Karena semua peran bakal diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu. Wa in khairan fa khairun, wa in sarran fa sarrun. Yang amal perbuatannya baik di dunia, maka pula baik di akhirat. Amin. Ya Rabbal. Tapi wa in sarran fa sarrun, siapa orang
yang amal perbuatannya buruk di dunia, maka buruk pula di alam akhirat. Maka teruslah berdoa kepada Allah, tak kala nanti kita dicabut oleh Allah, mati dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Bagian akhir yang datangnya dari Tuan Syekh Ibnu Mulakin di dalam kitab Hadaikul Aulia diceritakan, ju'tu marrotan bil Madinah walam ajid to'amman munzu khamsata asyara yauman. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Ja'far Al-Haddad. Kata beliau, ju'tu marrotan bil Madinah walam ajid to'amman munzu khamsata asyara yauman. Aku merasakan lapar yang amat sangat di kota Madinah selama 15 hari, Pak, bayangin. Walam ajid to'aman munzu khamsata asyara yauman, selama 15 hari aku tidak mendapati makanan dan minuman. Lalu apa yang dilakukan oleh Ibnu Ja'far Al-Haddad? Fa'al soktu batni biha iti kubrin nabi. Yang dilakukan oleh beliau, dia menempelkan perutnya di dinding kuburan Nabi. Fa'aksartu minas sholati alaihi. Dan aku memperbanyak membaca salawat kepada Nabi. Wa qultu ya Rasulullah asbi' dhaifak qad adfa Allah min khidmatillah. Setelah aku tempelkan, aku punya perut, kata Ibnu Ja'far Al-Haddad, lalu aku memperbanyak membaca salawat kepada Nabi dan aku ngomong kepada kuburan Nabi, ya Rasulullah asbi' dhaifak, kenyangin tamumu wahai Rasulullah. Yang telah capek khidmat kepada agama Allah. Lalu seketika fagolabani an-naum. Itu Ibnu Ja'far mendadak ngantuk dan tidur. Ketika Ibnu Ja'far Al-Haddad tertidur, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Ja'far Al-Haddad bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih sepotong roti, disuapin tuh Ibnu Ja'far Al-Haddad sama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku makan, aku kenyang. Dan ketika aku bangun, di tanganku ada sepotong rotinya lagi yang dikasih oleh Nabi. Tak kala aku tidur dalam mimpi. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bi khudurikum. Pada guru kita yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Mulyadi Effendi, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari pribadi saya. Wa ma ana ila insanun kasairin nas. Al-insanu makhlul khata'i wan nisyan. Ila liqa ma'as salamah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.